Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat dan hidayah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Haira yang beriman dan dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dosa istri kepada suami. Lalu apa saja doa istri kepada suami yang sering dilakukan tersebut? Yang pertama, tidak taat pada suami. Tidak bisa dipungkiri, seorang istri yang baik dan soleha adalah istri yang senantiasa taat pada suami dalam keadaan kondisi apapun, dengan catatan selama ini masih dalam kebaikan. Karena dengan ketaatan istri kepada suami, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istrinya. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suaminya, jika diperintahkan dan tidak menyelisih suami pada dirinya, dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Dari dua hadis tersebut, kita bisa tahu bahwa seorang istri yang taat pada suami adalah salah satu ciri wanita mulia, dan bagi wanita seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga baginya. Namun yang terjadi sekarang adalah banyak para wanita yang kurang paham dan terkesan menyepelekan akan arti pentingnya patuh terhadap suami. Apalagi didukung dengan maraknya media sosial yang kurang bisa dimanfaatkan kebaikannya di zaman sekarang ini. Pesan kepada istri, mulailah untuk lebih patuh kepada suami, mengikuti perintahnya yang baik, dan tidak menyepelekan suami saat seorang istri mampu bekerja dan menghasilkan penghasilan sendiri, apalagi sampai meremehkan suami. Karena patuh terhadap perintah suami, insya Allah akan memberikan berkah tersendiri bagi rumah tangganya. Kedua, menuntut kesempurnaan. Seperti yang kita tahu, tak ada satupun di dunia ini yang sempurna, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Pasti akan diterpa segala macam ujian dan cobaan. Apabila istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri yang seperti itu akan mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak langsung, sifat seorang istri yang seperti ini hanya memicu pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai adanya keretakan rumah tangga dikarenakan tuntutan kesempurnaan dari istri. Untuk itu, sebelum menikah sangatlah penting untuk menjalin komitmen bersama dan mampu memahami kondisi dari pasangannya, supaya setelah terjadi akad pernikahan, keduanya bisa saling membantu dan saling melengkapi. Ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Terkadang apabila seorang suami sudah berusaha melakukan kebaikan kepada istrinya,
Akan tetapi kebaikan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang istri. Maka tak jarang seorang istri akan mengatakan tidak ada sedikit pun kebaikan yang bisa dilihat dari si suami. Dan ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut bisa dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami." Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada seseorang yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa mengingkari kebaikan yang dilakukan suami kepada istri sama halnya menyeret diri sendiri ke dalam siksa api neraka. Untuk itu disarankan bagi para seorang istri, meski sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh suami, hargailah dan jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih kepada suami yang telah berusaha sekuat tenaganya untuk menyenangkan istri dan keluarganya. Keempat, tidak suka pada keluarga suami. Pernikahan tidak hanya bertujuan menyatukan dua manusia saja, akan tetapi pernikahan juga bertujuan menyatukan dua keluarga. Sedangkan jika suami memperhatikan orang tuanya sedikit saja dan istri tahu akan hal tersebut, maka yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan berupaya untuk menjauhkan suami dari keluarga. Jika ini yang terjadi, maka seorang istri sudah berdosa besar kepada suaminya. Saya berharap bagi wanita yang sudah menjadi istri, hendaknya juga menyambung silaturahmi yang baik dengan keluarga suami, supaya tercipta keharmonisan dalam kedua keluarga. Kelima, mengungkit-ungkit kebaikan istri pada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena seorang istri menganggap sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, meski tanpa diberikan nafkah oleh suami. Sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dalam hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Lalu yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukannya terhadap suami tanpa menyadari bahwasannya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saran kepada istri, hindari sebisa mungkin untuk tidak mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam berumah tangga. Apabila seorang istri tidak melakukan hal tersebut, maka insya Allah tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, rasa cemburu terhadap suami yang berlebihan tanpa dasar yang jelas. Dalam berumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, akan tetapi dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri, dan lain sebagainya. Akan tetapi,
cemburu seorang istri akan menjadi bentuk kedurhakaan terhadap suami, manakala cemburu tersebut tidak memiliki dasar yang jelas berupa bukti atau kebenaran. Untuk itu, bagi para istri, kendalikan rasa cemburu yang hanya berdasarkan pada pemikiran ataupun tanpa bukti kebenaran yang jelas, supaya tidak menimbulkan keretakan dalam rumah tangga dari ini saudaraku semuanya. Ketujuh, kurang bisa menjaga perasaan suami. Seorang istri yang baik haruslah selalu berusaha menyenangkan suaminya, tidak perlu dengan hal-hal yang besar dulu. Contohnya adalah menunjukkan wajah yang ramah, tidak bermuka masam, tersenyum kecil yang membuat suami sejuk memandangnya, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil tersebut terkadang oleh sebagian istri sering terlupakan. Padahal kalau mau menyadari hal kecil tersebut sangatlah berarti bagi seorang suami dan mampu memunculkan rasa sayang suami kepada istri. Selain itu, ada hal yang lain yang tak kalah pentingnya, yakni selalu menjaga perbuatan dan ucapan supaya tidak menyakiti hati suami. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, 'Janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah mencelakakanmu, sebab dia hanya sementara berkumpul denganmu, sebentar lagi akan berpisah dan akan kembali kepada kami.'" Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dan cobalah untuk istri selalu terlihat sejuk ketika dipandang suami, dengan melakukan hal-hal kecil meskipun hanya sekedar senyum. Kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda ketika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri lagi pandai membangkitkan syahwat," yaitu keras menjaga kehormatan, pandai membangkitkan syahwat. Hadis riwayat Dailami. 9. Keluar rumah tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu, misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah berpergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa seizin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri, kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Pernah ada suatu kisah pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yakni seorang laki-laki yang keluar setelah berpesan kepada istrinya agar tidak turun atau keluar rumah dari tingkat atas ke tingkat bawah. Lalu suatu hari bapak istrinya itu yang tinggal di tingkat bawah lalu jatuh sakit. Kemudian si istri mengutus seseorang menemui Rasulullah agar memberikan izin kepadanya untuk turun menziarahi bapaknya yang sedang sakit. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Taatilah suamimu." Sampai suatu ketika sang ayah pun wafat. Si istri lalu mengutus lagi seseorang kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengatakan, "Taatilah suamimu." Jenazah bapaknya pun dikebumikan. Lalu Rasulullah mengutus kepada istri untuk memberitahukan bahwa Allah telah menghapus dosa-dosa bapaknya lantaran ketaatan kepada suaminya. Demikianlah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.